Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat pagi kakak. Selamat pagi Inang. Iya, kita hari ini kita akan mulai beribadah lagi. Meskipun masih di rumah masing-masing, kita harus tetap semangat. Nah, ada nih biasanya yel-yelnya kak. Apa nih kak? Kalau kita tanya, mungkin ada yang lupa. ya kalau kita tanya, halo apa kabar adik-adik? Jawabannya baik, sehat, luar biasa. Nah, kita ulangin lagi ya, adik-adik semua harus semangat. Oke, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, adik-adik sekolah minggu pasti sudah semangat. Gimana nih, kita akan mulai ibadah biar tambah semangat. Yuk adik-adik sekolah minggu kita bangkit berdiri. Kita mau ngucapin terima kasih dengan bernyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harumlah semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Iya, adik-adik sudah semangat, kita mau memulai ibadah. Kita akan panggilkan Inang Sinto yang akan memimpin kita. Ya, halo Inang, Halo selamat kakak. pagi. Selamat hari Minggu Kak Eca, Kak Tika. Ya, sekarang kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
Ya, adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya, anak-anak kembali ke tempat duduknya. Kita bernyanyi kembali ya Kak ya. Iya, kita bernyanyi dengan judul lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, adik-adik semua, kita akan masuk ke dalam hukum Taurat. Pada minggu ini adalah hukum Taurat yang ke-9. Titah ke-9, jangan mengucap dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ikuti Inang ya, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Ya, kita bernyanyi lagi Kak. Adik-adik silakan duduk. Ya, mungkin bisa bangkit berdiri lagi. Kita sama-sama bernyanyi Mendidih di Hatiku.
sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berdoa, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ya, adik-adik semua, kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa pengampunan dosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Ya, adik-adik silakan duduk kembali. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, anak-anak sekalian, keluarkan Alkitab kita. Kita akan masuk ke dalam epistel, yaitu dari Roma 3 ayat 24. Kita buka sama-sama, ya. Biar kita baca. Ya. Beginilah firman Tuhan. Anak-anak mengikutinya nanti ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita baca bersama-sama ya untuk dihafalkan, yaitu Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
karena penebusan dari Kristus Yesus. Ya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Ya, kita kembali bernyanyi lagi ya, Kak. Ya, kita bernyanyi bersama Sungai Sukacitamu. Ya, anak-anak semua kita bangkit berdiri. Kita untuk pengakuan iman percaya kita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, anak-anak sekalian silakan duduk kembali. Kita dengarkan warta kakak sekolah minggu atau warta sekolah minggu. Warta sekolah minggu kita hari ini adalah adik-adik sekolah minggu masih tetap beribadah di rumah saja melalui online. Dan adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jauhi kerumunan dan tetap rajin cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Dan warta yang kedua adalah adik-adik mengumpulkan persembahan bersama dengan orang tua, dikumpulkan menjadi satu dengan orang tua. Dan yang ketiga adalah adik-adik
tetap mengirimkan foto selama beribadah di rumah dan dikirimkan boleh melalui kakak guru sekolah minggu atau media sosialnya sekolah minggu, yaitu Facebook dan Instagram. Ya, itu saja warta kita sekolah minggu hari ini, dan kita akan lanjut bernyanyi sambil menguburkan persembahan. Yesus, atas segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Anak-anak yang kami kasihi dalam Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya, yang rapi duduknya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pemikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan yang indah pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 57 sampai dengan 68. Yuk kita buka ya Alkitabnya. Kalau sudah ketemu Matius 26 ayat 57 sampai 68. Imam Pendeta membacanya untuk kita ya. Demikian. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu
terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Demikian firman Tuhan. Wah, panjang sekali ayatnya ya. Iya, itu satu perikop agar kita tahu apa kisah yang diceritakan oleh Injil Matius. Ya, anak-anak yang saya kasihi, minggu-minggu yang akan kita lalui ini adalah Minggu Passion. Siapa nih yang tahu Passion? Ya, karena kita akan sebentar lagi merayakan, memperingati hari kematian Yesus dan juga kebangkitannya, yaitu Paskah. Nanti ya, bulan April. Maka sekarang kita adalah memasuki Minggu Passion, yaitu minggu sengsara, di mana Minggu sengsara itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, mulai dari Yesus ditangkap sampai dia disalib. Ya, yang pertama itu Yesus ditangkap. Yang kedua, pengadilan agama di hadapan Hanas. Nah, ini dia perikop kita, Yesus mau diadili ya. Yang ketiga, penyangkalan oleh Petrus. Yang keempat, hukuman dijatuhi oleh Sanhedrin. Yang kelima, kematian Yudas, sang pengkhianat. Kemudian yang keenam, pengadilan di hadapan Pontius Pilatus. Yang ketujuh, pengadilan di hadapan Herodes. Dan kemudian disitulah Yesus dicemooh, dan kemudian dia menuju ke Golgota untuk disalib. Nah, itu dia ya. Jadi itulah dia minggu kita, Minggu
Pasion. Di dalam Minggu Pasion ini nanti ada namanya peristiwa Via Dolorosa, ya. Yesus memikul salibnya untuk disalibkan di bukit. Ayo, bukit mana nih? Bukit Golgota. Iya, pintar semuanya ya. Semuanya anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, kita harus tahu kisah Yesus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dari mana? Dari dosa, dari kematian, dan juga dari kuasa iblis. Nah, itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini, untuk menyelamatkan kita orang berdosa supaya tidak menerima hukuman yang kekal, tetapi kita menerima kehidupan yang kekal. Itu ya. Jadi kita harus paham bagaimana Yesus datang ke dunia ini, apa tujuannya, apa maksudnya. Ya, sekarang di dalam perikop kita ini, Yesus di hadapan mahkamah agama. Mengapa ya Yesus dibawa ke mahkamah agama setelah dia ditangkap? Nah, ini dia ceritanya. Karena ada banyak orang-orang yang membenci Yesus, seperti orang Farisi, siapa lagi? Iya, ahli Taurat, ya kan? Siapa lagi? Pemuka-pemuka agama. Mereka ini tahu tentang kitab suci, dan sebenarnya mereka itu sedang menanti-nantikan seorang Mesias. Ya, Mesias itu artinya yang diurapi oleh Allah. Biasanya kata Mesias ini adalah dikenakan kepada raja. Kalau mau pengangkatan raja, maka mereka diurapi. Tetapi di dalam pengertian yang lebih terinci lagi, bahwa Mesias yang akan datang itu, yang diurapi oleh Allah itu adalah Dia yang menyelamatkan. Siapa yang mau diselamatkan? Orang Israel, manusia yang berdosa ini, semua seluruh dunia. Maka itulah kedatangan Mesias yang ditunjuk kepada siapa? Kepada Yesus. Karena semua syarat-syaratnya, ciri-cirinya Mesias yang akan datang itu, ya, bisa menyembuhkan, membawa kebenaran, mengorbankan nyawanya untuk keselamatan. Itu semuanya ada di dalam diri Yesus. Tapi orang Farisi, ahli Taurat, pemuka agama, orang-orang Yahudi, mereka tidak bisa menerima Yesus itu sebagai Mesias. Lalu Yesus ditangkap, ya, kemudian dibawa ke mahkamah agama. Alasannya apa? Sebenarnya orang Yahudi sudah tahu kalau Yesus itu bisa menyembuhkan, membangkitkan orang yang mati. Nah, banyak sekali tanda-tanda mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Nah, orang Yahudi ini cemburu, iri. Jangan-jangan nanti ada banyak orang yang percaya kepada Yesus. Banyak nanti dari orang-orang Israel ikut Yesus. Akhirnya tidak ada lagi nanti yang menjadi pengikut mereka. Nah, tadi kita sudah baca waktu Yesus dibawa ke pengadilan, itu akan dihadirkan saksi-saksi. Ya, kalau anak-anak kita, anak-anak kami pernah melihat orang di pengadilan. Siapa nih yang pernah nih lihat di pengadilan?
pengadilan ada orang diadili, ya paling tidak di televisi ya, atau di film-film. Nah, jadi kalau ada orang divonis hukuman, sebelum dia dijatuhi hukuman harus ditanyai kebenarannya, ya apakah dia benar-benar melakukan kejahatan atau tidak. Maka harus ada barang buktinya, harus ada saksinya. Nah, sekarang barang bukti itu banyak. Orang yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, ya kan? Terus apa lagi? Yesus memberi makan 5.000 orang. Semua penyakit-penyakit disembuhkan. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Apalagi? Banyak banget. Yesus berjalan di atas air. Ya. Wah, jadi mereka sebenarnya tidak dapat lagi untuk tidak membuktikan. Terbukti bahwa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah benar. Lalu didatangkanlah saksi-saksi palsu semua supaya apa yang sudah dilakukan oleh Yesus itu tidak benar. Apalagi nih ya, kata Yesus pada waktu Yesus membersihkan bait Allah, semua orang-orang penukar uang diusir ya, orang-orang pedagang yang berdagang di bait Allah ditumbang balikan semua meja-meja penjualannya, kan gitu ya. Kata Yesus, apakah kamu tidak tahu bahwa bait Allah ini adalah rumah doa? Itu kata Yesus. Nah, lalu didatangkanlah saksi palsu. Kemudian dikatakan di sini akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Waduh, hebat banget ya Yesusnya ya. Udah dirubuhkan bait Allah bisa dibangun 3 hari. Oh, padahal kan membangun bait Allah itu bisa tahunan ya. Kalau waktu Raja Daud membangun bait Allah di Yerusalem, itu semua bahan-bahan bangunannya dari kayu-kayu yang mahal, dari tiang-tiang beton yang mahal, dari keramik, dari perak, ada yang dari emas, dari batu permata. Oh, bagaimana Yesus bisa mengumpulkan itu semuanya dalam 3 hari? Wah, kan nggak mungkin, ya kan? Tapi sebenarnya maksud Yesus bukan merubuhkan bait Allah, membongkarnya, bukan. Tapi bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Yesus mau katakan dia akan mati dalam 3 hari, dan hari ketiga itu dia akan bangkit kembali. Jadi yang Yesus maksudkan adalah bahwa dia akan mati dan akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Tapi mereka tidak paham apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Lalu imam besar itu berdiri berkata, tidakkah engkau menjawab atas tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tapi Yesusnya diam aja, ya kan? Lalu nanti kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Wah, di sini ya Yesus memberikan jawaban yang sangat jitu. Apa kata Yesus? Engkau telah mengatakannya. Jadi Yesus tidak jawab, justru imam besar yang sudah menjawabnya. Engkau yang mengatakannya. Apa yang dikatakan imam besar tadi itu? Engkau Mesias, anak Allah. Itu dia ya. Sekarang kata Yesus, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia
yang maha kuasa ya. Nah, inilah anak-anak kami luar biasa bahwa Yesus sudah mengakui bahwa dia adalah anak Allah yang akan duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Inilah yang membuat orang Yahudi, para pemuka agama, ahli Taurat ataupun orang Farisi membuat hatinya marah, tidak dapat menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka dari itu Mahkamah Agung Imam Besar ini mengatakan, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, dia harus dihukum mati. Karena sudah ada keputusan divonis bahwa Yesus harus dihukum mati. Lalu ada beberapa orang yang meludahi mukanya, ada yang meninjunya, ya, ada yang memukul Yesus. Anak-anak kami yang sekolah minggu, inilah kisah nyata yang dialami oleh Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Sekarang harus bisa merenungkan dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus, ya. Kita bisa mengatakan kepada Yesus seperti ini, ya Yesus, terima kasih Engkau sudah berkorban untukku. Engkau sudah diludahi, Engkau sudah dihina, Engkau sudah dicaci maki, Engkau sudah dipukuli hanya untuk menebus dosa-dosaku. Terima kasih ya Yesus, Engkau yang mengasihi diriku. Ajarlah aku untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh dalam kehidupanku. Ya, jadi harus bisa ya kita mengakui di dalam doa-doa kita bahwa Yesus sudah mengasihi kita dan mengorbankan dirinya. Maka sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, kita jangan malu untuk memberitahukan kita adalah anak Tuhan. Jangan malu kita sebagai orang Kristen, ya. Baik itu kita dihina orang lain, itu Kristen itu ya, katanya nggak tahu ya apa, cuma itu aja, kok dia ngomongnya gitu ya, gitu. Ya udah, diabaikan saja. Kita harus bersyukur kalau ada orang yang membenci kita karena kita anak-anak Tuhan, maka kita harus mendoakannya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sama seperti Yesus, kalau dia dihina, dicaci, tapi Yesus tidak membalasnya, ya. Dan kita harus bisa mengampuni orang lain karena Yesus sudah mengampuni kita, ya. Jadi ini yang menjadi renungan bagi kita di minggu-minggu Passion. Kita mengingat segala penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh Yesus untuk menyelamatkan diriku, menyelamatkan dirimu, menyelamatkan diri kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Yesus yang baik, yang sudah mengasihi diriku, mengasihi diri kami. Engkau sudah mati untuk kami, Engkau sudah menderita untuk kami, supaya kami selamat dari masa dosa dan kematian, dan juga dari iblis. Tuhan
Iya, anak-anak kami yang kami sayangi, kami cintai, kita akan tutup ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Ayo mari kakak-kakak sekolah minggu, Inang Sintua, kita maju ke depan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita berdoa menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.